Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjawab keluhan masyarakat terkait persoalan banjir dan jalan rusak di Metro Selatan. Bambang meminta masyarakat tak gagal paham terkait setiap proses tahapan pembangunan. Masyarakat diharapkan memahami terkait kondisi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kewenangan provinsi, dan milik nasional. Menurutnya, normalisasi irigasi menjadi kewenangan Balai Besar dan Perbaikan Jalan yang masuk Dinas PU Provinsi Lampung. Ia berjanji mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas publik yang ada di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro bakal mendorong percepatan pembangunan proyek strategis yang berhubungan dengan Pemprov Lampung maupun nasional. Sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 22 September 2025. Rapat ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Garis miring B, garis punggung 4, garis miring 2025. Sifat penting rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro di Metro, dengan hormat, sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 2. Rancangan peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. 3. Nota keuangan perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Untuk itu, kami mohon agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dilakukan pembahasan untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung agar dapat dievaluasi. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, cap dan ditandatangani. Beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi Kota Metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera. Setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Forkopimda Kota Metro, PJ Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli Wali Kota Metro, para asisten, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya Raperda Kota Metro tentang kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Metro yang telah menerima dan menyempurnakan usulan kebijakan umum perubahan anggaran atau UPA serta perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun 2025. Semoga ini dapat menjadi momentum
untuk kita memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi Kota Metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera, setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perubahan APBD yang kami sampaikan ini mencakup rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025 dengan tetap mengacu pada program perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 maupun KUPA dan perubahan PPAS yang telah kita sepakati bersama. Dan yang tak kalah pentingnya, penyusunan Raperda perubahan APBD ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun prioritas daerah. Dapat juga kami sampaikan bahwa penyusunan perubahan APBD tahun 2025 ini juga mengakomodir penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 menggeser beberapa belanja untuk dialihkan pada belanja yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur, pengendalian inflasi, dan beberapa kegiatan prioritas lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perubahan APBD tahun 2025 ini, beberapa hal yang melatar belakangi perubahan adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, penyesuaian data transfer hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2024 yang menyebabkan selisih sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan penataan alokasi pagu belanja yang kembali disesuaikan dengan output kinerja dari setiap kegiatan. Lebih lanjut, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 menjadi acuan penataan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja. Perubahan terjadi pada pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok, sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin para undangan yang berbahagia, secara garis besarnya, Raperda Perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah total perubahan pendapatan tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp1.999.429.480 dari semula ditargetkan sebesar Rp1.807.547.863 mengalami kenaikan sebesar Rp11.685.581.617 atau naik sebesar 1,07%. Kedua, belanja terjadi kenaikan target belanja dari semula diproyeksikan sebesar Rp1.923.847.863 bertambah menjadi Rp1.132.213.113.008 sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp22.683.528. Ketiga, pembiayaan penerimaan pembiayaan melalui sisa lebih perhitungan akhir atau SILPA. Adapun SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit dengan mengacu pada hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024 sebesar Rp22.683.528. Sedangkan dari sisi pembiayaan pada penyertaan modal Bank Lampung ditargetkan tetap sebesar Rp2 miliar. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutupi sebagaimana yang telah kami sampaikan.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Harapan kami dan menjadi harapan kita semua tentunya melalui perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini, kiranya pelaksanaan program dan kegiatan walaupun dilaksanakan dalam waktu yang terbatas namun dapat berjalan maksimal sehingga berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta daerah. Terima kasih yang seterusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan serta seluruh masyarakat Kota Metro yang agar dapat menjadi kota metro yang bahagia, berpendidikan, sehat, sejahtera setiap usaha dan kerja keras kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya Raperda Kota Metro dan untuk rapat paripurna berikutnya, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atau penyampaian Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Lagu Wajib Bagimu Negeri. Hadirin dimohon. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang Kota Metro. Yang kami hormati pimpinan parpol dan ormas Kota Metro atau yang mewakili, rekan-rekan pers, dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dibuka, marilah kita bersama-sama beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang Kepala OPD dan para kabak sekota Metro. Hormati pimpinan instansi vertikal sekota Metro. Yang kami hormati pimpinan parpol, sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Guna mengikuti rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, Saudari PJ Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini.
Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 17 orang anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Mitro Selasa 23 September 2025, rapat keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang berbahagia, sebagaimana kita alami bahwa dalam rapat paripurna tanggal 22 September 2025, untuk itu pada kesempatan pertama kita akan mendengarkan pandangan dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi DPRD Kota Mitro, maka pandangan fraksi DPRD Kota Mitro. Untuk itu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Wali Kota Mitro yang terhormat Saudara Wali serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Mitro yang kami hormati se-Kota Mitro, yang kami hormati Saudara Camat dan Lurah serta Pengadilan Agama Kota Mitro atau yang mewakili, yang kami hormati PJ Sekda. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan hormat ini dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mitro APBD tahun anggaran 2025. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini mendapat dan hadirin yang berbahagia. Dalam rapat paripurna tanggal 22 Raperda tentang perubahan APBD Kota Mitro tahun anggaran 2025. Perubahan APBD tahun anggaran 2025 tersebut dalam rangka penyesuaian dengan keadaan yang harus kita lakukan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun ini, dan adanya beberapa kegiatan kebijakan dari pusat maupun provinsi yang harus kita lakukan sinkronisasi, termasuk adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan perubahan ini kita harapkan semua program atau kegiatan akan terlaksana lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Mitro pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan pandangan umum ini, kami tidak akan terlalu jauh menyampaikan tentang alokasi anggaran untuk setiap program atau kegiatan masing-masing OPD, karena hal tersebut merupakan tindak lanjut atas UPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2025 yang telah kita sepakati bersama. Pada kesempatan pandangan umum ini, kami akan menyampaikan beberapa poin strategis guna mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Dalam bidang pendapatan daerah, dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,07%, yaitu yang sebelumnya ditargetkan sebesar 1.087.847.863 rupiah. Dalam perubahan ini naik menjadi 1.099.229.429.480 rupiah, atau naik sebesar 11.685.581.617 rupiah.
Kami sangat mengapresiasi adanya kenaikan tersebut. Hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa pemerintah daerah harus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Metro. Kami mengharap agar optimalisasi pendapatan daerah ini benar-benar melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan berdasarkan evaluasi atas realisasi pendapatan daerah terkini. Pemerintah daerah juga harus memastikan peningkatan pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan dapat mendorong kepuasan masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi stimulus partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian akan tercipta siklus positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari sektor pendapatan daerah, antara lain adanya penurunan target pendapatan di sektor pajak daerah. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut, mengingat pendapatan dari sektor pajak daerah merupakan komponen penting pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan. Adanya kenaikan yang cukup signifikan di dalam pos rencana pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 10 miliar rupiah lebih. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait sumber pendapatannya untuk merealisasikan target tersebut. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota Dewan terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Pada posisi belanja daerah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Metro mengalokasikan anggaran sebesar 1.223.230.113.008 rupiah, di mana sebelumnya dianggarkan sebesar 1.959.520.840.863 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 24.222.683.528 rupiah. Kami dapat memaklumi adanya kenaikan belanja daerah tersebut sebagai upaya penyempurnaan, efisiensi, optimalisasi, adaptasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Metro. Terkait anggaran belanja ini, kami perlu memberikan penekanan pada beberapa hal di antaranya. Yang pertama, adanya penambahan anggaran belanja kiranya dapat diarahkan untuk program atau kegiatan yang benar-benar prioritas, mendesak, dan berorientasi pada kegiatan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Hal yang harus menjadi komitmen kita sebagaimana memastikan bahwa setiap perubahan anggaran akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan penekanan di antaranya: yang pertama, perbaikan infrastruktur, prioritas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dikarenakan fasilitas yang ada saat ini sudah kurang layak. Contohnya, seperti banyaknya kebocoran gedung, keramik lantai yang rusak, dan kerusakan komponen lainnya. Beberapa titik fasilitas sekolah di seluruh wilayah Kota Metro yang rusak berat perlu segera diperbaiki, seperti yang berada di wilayah Metro Utara. Contohnya, ruang kelas ada 347 ruang, ruang perpustakaan 27 ruang, dan laboratorium komputer, laboratorium IPA, serta laboratorium biologi. Yang ketiga, pengelolaan rumah sakit umum daerah Ahmad Yani Kota Metro, antara lain percepatan terkait master plan rumah sakit umum, pajak parkir rumah sakit umum daerah Ahmad Yani Kota Metro yang harus dibayarkan ke BPPRD, dan pengelolaan dana BLUD sebesar 255.800.000.000 rupiah harus direalisasikan dengan efektif. Pada OPD Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata agar dilakukan percepatan realisasi Metro Sport Center yang ada di Stadion Tejosari. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang direncanakan terutama dalam APBD perubahan tahun 2025 ini benar-benar dilaksanakan dalam rangka menetapkan fondasi awal dari program kegiatan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025 periode 2025-2029, memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Pemerintah daerah juga harus memastikan program prioritas Kota Metro dalam mendukung di tahun 2025, sehingga tercipta sinergitas dan keselarasan antara program lokal. Perlu menginventarisasi kegiatan-kegiatan besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 mendatang. Dengan demikian, dalam APBD perubahan tahun 2025 yang keempat, dalam hal belanja daerah terkait dengan penataan sumber daya manusia, pelayanan publik, khususnya database pemerintah Kota Metro, pembayaran dan posisi THL non-database yang berjumlah 449 orang, dan jumlah THL pengasih Gerakan Nasdem Raya, Ketua Insinyur Haji Deswan. Hasil penjualan kendaraan dinas, penerimaan atas tuntutan gaji kerugian keuangan daerah, pengembalian sisa dana hibah KPU, dan ibu serta hadirin yang berbahagia. Dari sisi belanja daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terkait pendapatan asli daerah atau PAD, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Gerakan Nasdem Raya, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Kebangkitan Bangsa Metro. Penambahan pendapatan anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang semakin baik di Kota Metro dan telah diarahkan untuk program dan kegiatan yang prioritas, mendesak, dan berorientasi pada kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Terhadap beberapa pandangan umum terkait dengan pendapatan dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pada penurunan target pendapatan di sektor pajak daerah sebagai komponen penting pendapatan daerah yang dapat dioptimumkan, dapat kami sampaikan bahwa penurunan target pajak daerah tersebut terjadi pada sektor pajak atas syarat walet, BPHTB, BPJT, tenaga listrik, option PKB, dan option BPNKB disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan pada sektor pajak atas syarat walet yang ada di Kota Metro. B. Penurunan animo masyarakat dalam pengurusan peralihan hak atas tanah dan bangunan, di mana sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025 yang lalu jumlah permohonan peralihan hak sebanyak 114 berkas. Permohonan tersebut lebih kecil dari periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai 162 berkas. C. Pemberian diskon tarif dasar listrik sebesar 50% untuk beberapa kategori pelanggan PLN pada bulan Januari dan Februari yang lalu turut berdampak pada kehilangan pendapatan dari sektor PBJT tenaga listrik sebesar 1,1 miliar rupiah. D. Penurunan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia pun berdampak pada kemampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakan pada sektor pajak kendaraan bermotor. Kota Metro sangat terbantu dengan program pemutihan PKB yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, sehingga penurunan target dapat diminimalisir. Sementara untuk sektor option BPNKB, pembebasan biaya balik nama kendaraan untuk yang kedua dan seterusnya, serta penurunan transaksi penjualan kendaraan baru menjadi penyebab utama penurunan target untuk sektor ini. Terkait beberapa kegiatan yang perlu adanya penekanan dapat kami sampaikan. 1. Perbaikan infrastruktur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah telah teranggarkan pada anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum. 2. Untuk perbaikan beberapa titik fasilitas pendidikan di sekolah, khususnya yang rusak berat dan perlu segera diperbaiki, secara bertahap telah dilakukan perbaikan pada tahun anggaran 2025 ini, seperti pembangunan fasilitas baru, rehabilitasi dan perbaikan ruang kelas, pembangunan fasilitas khusus dan laboratorium, serta perbaikan fasilitas lainnya. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 mempunyai berbagai fleksibilitas
Salah satunya adalah mengelola pendapatan sendiri. Selaku brut, RSUD Ahmad Yani tidak diwajibkan untuk membayar pajak parkir ke kas daerah sepanjang parkir dikelola sendiri oleh RSUD Ahmad Yani. Kewajiban untuk membayar pajak parkir akan muncul apabila pengelolaan parkir di lingkungan RSUD dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan yang menjadi wajib pajak adalah pihak ketiga, bukan RSUD. 4. Terhadap rencana pembangunan Stadion Tejo Sari menjadi Metro Sport Center dengan memperhatikan kondisi keuangan pemerintah Kota Metro dan besarnya dana yang dibutuhkan, maka pada saat ini pemerintah Kota Metro telah mengajukan permohonan proposal hibah revitalisasi Metro Sport Center kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan jika nanti proposal hibah tersebut disetujui akan dibutuhkan atau akan membutuhkan pendampingan dana. Untuk itu kami mohon penganggaran dukungan dari APBD Kota Metro kita. Serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro yang kami hormati, Pengadilan Agama Kota Metro atau yang mewakili. Dari Kota Metro, Redaksi Saburai TV melaporkan.